Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Antonius dan mahasiswa. Sedikit tentang masalah fuel cell ya ini sebenarnya. Pertama kita harus tahu dulu sejarahnya bahwa sejarah fuel cell pada tahun 11 Juli 1811, tepatnya di kota Swansea, Wales, itu telah dikembangkan oleh Sir William Robert Grove. Beliau adalah orang pertama yang membuat sebuah alat sederhana yang disebut dengan sebagai fuel cell. Nah, di tahun 1889, dua peneliti asal Jerman, Ludwig Mohn dan asistennya Charles Langer, juga memperkenalkan istilah fuel cell. Ludwig Mohn dan Charles Langer itu mencoba membuat fuel cell menggunakan udara dan gas batu bara yang dipakai untuk industri batu bara. Di 1932, seorang insinyur Francis T. Bacon memulai penelitian penting masalah fuel cell dengan menggunakan apa yang mungkin kesuksesan pertama untuk perangkat fuel cell pada tahun 1932 dengan sel hidrogen, oksigen dengan menggunakan elektrolit alkali dan elektroda NK alternatif murah untuk katalis yang digunakan Mohn dan Langer. NASA juga memakai tenaga listrik berbasis fuel cell untuk tenaga pesawat ruang angkasa Gemini dan Apollo. Kalau tidak salah juga tahun 76 juga Soviet pernah menggunakan kalau itu bahkan hidrogen. Nah, ini sistem fuel cell yang dipakai dalam alat ini berdasarkan pada sel Bacon sampai sekarang. Tenaga yang dipakai dalam pesawat ruang angkasa tetap memakai fuel cell karena dengan fuel cell energi yang dipakai lebih efisien dibandingkan dengan baterai atau tenaga nuklir yang cukup riskan ceritanya. Apa sih itu dasar fuel cell itu? Fuel cell itu sebagai suatu sel bahan bakar adalah sebuah alat yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi listrik melalui reaksi kimia dengan oksigen atau zat pengoksidasi lain. Fuel cell. Fuel cell juga merupakan alat elektronika yang mirip baterai, tetapi berbeda dirancang untuk dapat diisi terus reaktannya. Dan mereka memerlukan sumber konstan bahan bakar dan oksigen atau udara untuk mempertahankan reaksi kimia. Kayaknya ini bidang kimia yang paling ahli di antara. Nah, ini fuel cell. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Alat ini terdiri dari dua buah elektroda, yaitu anoda dan katoda, seperti kayak baterai ya. Terus dipisahkan oleh sebuah membran polimer. Jadi ada anoda, ada katoda, dipisahkan oleh membran yang biru ini, proton exchange membran. Nah, ini tuh sadaratnya, ini adalah katalisnya. Ini katoda yang dipisahkan oleh sebuah membran polimer yang berfungsi untuk mengubah elektrolit. Nah, elektron diambil dari anoda ke katoda melalui sebuah sirkuit eksternal, terus menghasilkan listrik arus arah sebagai perbedaan utama antara jenis sel bahan bakar yang mana adalah elektrolit.
Kalau dilihat dari prinsipnya tidak jauh berbeda dengan baterai. Tapi konsepnya memang berbeda. Lebih tinggi lah ininya, pemanfaatannya. Nah, sifat-sifat fuel cell juga ada. Sel bahan bakarnya diklasifikasikan sebagai pembangkit tenaga, power generator. Sel bahan bakar ini dapat mengoperasikan secara kontinu atau selama ada pasokan bahan bakar. Nah, karakteristik umum suatu sel bahan bakar adalah sebagai itu. Menurut sifat-sifat fuel cell itu sangat efisien, lebih besar dari 25%. Terus modular, dapat ditempatkan di mana dibutuhkan. Terus ramah lingkungan, tidak berisik, emisinya rendah tentunya karena itu kimia. Panas yang terbuang dapat di recovery. Terus bahan bakarnya fleksibel, cocok untuk keperluan unattended operation. Di sini sifat-sifat dari fuel cell. Nah, ini komponen fuel cell-nya. Anoda sebagai elektrode bahan bakar. Ini berfungsi menjadi antarmuka untuk bahan bakar. Sifatnya elektrolit, mengkatalisasi reaksi oksidasi dan menghubungkan elektron-elektron dari tempat reaksi ke beban luar eksternal. Katode oksigen elektrode ini juga berfungsi sebagai antarmuka sama untuk oksigen dan elektrolit. Katalis reaksi, reduksi oksigen dan menghubungkan elektron dari sirkuit luar ke tempat reaksi. Sedangkan elektrolitnya, kalau dilihat seperti baterai, elektrolitnya berfungsi memindahkan ion-ion yang terlibat dalam reaksi-reaksi reduksi dan oksidasi dalam sel bahan bakar. Elektrolit ini sangat berpengaruh pada kinerja. Karakteristiknya dari model polarisasi aktivitas, polarisasi output tahanan, sehingga polarisasi konsentrasi yang kembali lagi ke polarisasi output. Karakteristik. Nah, sedangkan klasifikasi sistem dan jenis fuel cell, sistem sel bahan bakar dapat dibuat dengan beberapa konfigurasi yang berbeda, tergantung pada kombinasi jenis bahan bakarnya, fuel dan oksigen. Selain itu, jenis sel bahan bakar tergantung pada dengan tipe pemasukan bahan bakarnya. Ada yang direct dan ada yang indirect. Jenis elektriknya yang digunakan adalah suhu operasional. Nah, klasifikasi di atas dapat diterangkan sebagai berikut, di mana mengklasifikasikan atas dasar cara mengindisikan bahan bakar. Kalau yang langsung, bahan bakar yang digunakan langsung dioksidasi secara elektrokimia. Sel bahan bakar diumpan langsung di feedback. Kalau tak langsung pada jenis ini bahan bakarnya tidak langsung dimasukkan, akan tetapi melalui proses memudahkan untuk oksidasi menjadi gas yang mengandung hidrogen. Setelah itu baru dimasukkan sebagai sel bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan biasanya jenis bahan bakar yang digunakan menjelaskan ke sel juga mempengaruhi bahan bakar.
Kalau yang langsung itu kurang dari 120 derajat Celcius, hidrogen hidrogenase ini metanol. Tak langsung seperti ini, amonia atau hidrazine, langsung gas batu bara, amonia, tak langsung hidrokarbon, metanol, langsung batu bara. Ini macam-macam yang ada.